Hey, what's up guys? Gue yakin kalau bukan cuma gue aja yang nyadar kalau semenjak pandemi itu nilai supply and demand dari barang-barang komputer itu meningkat pesat. Kalau misalnya kalian nggak nyadar, at least gue nyadar karena gue punya toko komputer dan ini kelihatan banget di jumlah transaksi. Gue pas mulai pandemi itu meningkat banyak ya. Hal ini disebabkan karena banyak perusahaan yang mengharuskan karyawannya untuk work from home. Bahkan di dunia pendidikan pun mengharuskan peserta belajarnya untuk beraktivitas dari rumah aja. Nah, di masa ini pula banyak banget streamer baru yang bermunculan, atau bahkan sekedar casual gamer aja. Hal ini tentu aja menjadi salah satu peluang yang sangat baik untuk perusahaan-perusahaan produk di bidang komputer, baik itu spare part ataupun aksesoris. Permintaan webcam, laptop, VGA, motherboard, mouse, headset, ataupun keyboard, dan lain sebagainya itu meningkat sangat pesat. Tapi di video kali ini, gue pengen membahas secara spesifik untuk keyboard aja. Kalau kita perhatikan baik-baik, anomali peningkatan streamer dan casual gamer ini memicu munculnya produk-produk keyboard gaming yang cukup signifikan menurut gue. Tapi apa benar-benar beberapa dari keyboard tersebut bisa dikategorikan sebagai keyboard gaming? Atau sekedar akal-akalan brand aja untuk menstimulasi daya beli user untuk meraup profit yang lebih. Kalau kalian belum cukup paham, keyboard yang gue maksud di sini adalah keyboard seperti yang pernah gue bahas di video gue sebelumnya, yaitu Rexus K9e dan Sades Rifle. Dan sebenarnya pembahasan ini nggak cuma sebatas untuk kedua keyboard itu aja ya. Karena ada banyak juga keyboard yang lain yang menurut gue cukup ambigu untuk bisa disebut sebagai keyboard gaming. Contoh lain misalnya adalah Fantech K511, Armageddon AK666, Alcatraz XKB100, HP K130, dan masih banyak lagi sebenarnya. So, di sini gua kasih dua pertanyaan yang akan menjadi inti dari video gua kali ini. Yang pertama, apa sebenarnya yang membedakan keyboard gaming dan keyboard biasa? Yang kedua, poin apa yang sebenarnya bisa menjadi penentu sebuah keyboard bisa dikategorikan sebagai keyboard gaming? Sebelum kita coba jawab pertanyaan itu, gua sempat coba riset kecil-kecilan, kumpulin data dari beberapa website yang kemudian gua pribadi menyimpulkan bahwa ada 3 macam keyboard yang beredar di marketplace atau di pasaran. Kategori yang pertama adalah keyboard office atau keyboard biasa yang umumnya menggunakan switch membran atau rubber dome, keycaps-nya low profile atau OM juga kadangkala, ada tombol-tombol tambahan multimedia, N-key rollover dan anti-ghostingnya ini sangat minim. Di beberapa produk memiliki tambahan LED atau RGB backlighting, seperti contoh misalnya Logitech K100, Logitech K240, Rexus KM9, atau Fantech WK893, dan lain-lain. Kategori yang kedua adalah keyboard gaming. Nah, keyboard kayak gini nih biasanya udah menggunakan switch mechanical, ada juga yang udah optical, bahkan ada yang switch analog. Switchnya biasanya removable atau bahkan udah hot swap. Di beberapa produk punya tambahan tombol multimedia juga. Umumnya memiliki LED atau RGB backlight. N-keys rollover dan anti-ghostingnya ini kebanyakan udah pada semua tombolnya. Dan biasanya ada fitur makro juga, ada software bawaan untuk remap dari masing-masing keysnya. Dan ya contoh-contoh keyboard seperti ini adalah misalnya contoh SteelSeries Apex Pro, Corsair K95, Platinum XT, DAMK Elite, Dario A840, Rexus MX9P, Sades 10K, Rexus Daxa, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk kategori yang ketiga ini keyboard custom atau mungkin keyboard enthusiast ya. Umumnya custom build juga, tapi ada yang pre-build memang ya. Dan biasanya udah menggunakan switch mechanical yang removable dan juga hot swap. Keycaps-nya bisa di custom, bahkan sampai case-nya juga bisa di custom. Untuk LED atau RGB ini opsional, kadang ada, kadang enggak. Begitu pula dengan fitur software ataupun tambahan makro, ada juga yang punya, ada yang enggak. Dan keyboard ini contohnya adalah keyboard seperti Keychron K2 atau keyboard bener-bener yang keyboard custom. Tapi untuk video kali ini, gua mungkin akan mengabaikan kategori yang ketiga atau kategori keyboard custom ya. Karena menurut gue kurang pas sama topik gue kali ini. Dan mungkin gak akan masuk hitungan dari pembahasan gue kali ini. So, setelah gue riset dikit, ada beberapa poin yang menurut gue menjadi penentu. Apakah sebuah produk ini udah bisa dikategorikan sebagai keyboard gaming atau keyboard office biasa. Nah, yang pertama adalah software. Kenapa ini cukup menjadi alasan? Tidak hanya untuk mengatur warna ataupun pola lampu LED dan RGB-nya. Tapi gue rasa di beberapa kasus, gamer perlu software yang menjadi bawaan dari keyboardnya untuk meremap tombol-tombol agar sesuai dengan gaya dia bermain. Bahkan kadang diperlukan untuk mengatur polling rate dan juga mengupdate firmware dari keyboardnya. Poin yang kedua adalah makro. Nah, mirip dengan software, ini juga penting menurut gua karena gamer
game MOBA dan game strategi, menurut pengalaman dan pengetahuan gue, fitur makro adalah salah satu hal yang cukup penting agar performa bisa benar-benar maksimal waktu dia main game atau bahkan mungkin dalam e-sport ya. Untuk yang ketiga adalah N-key rollover. Nah, ini seringkali disalahartikan atau mungkin diartikan sama oleh beberapa orang ataupun bahkan dari brandnya sendiri dengan istilah anti-ghosting. N-key rollover sebenarnya adalah kemampuan seberapa banyak jumlah tombol yang bisa terregistrasi ke dalam sistem atau ke dalam komputer oleh rangkaian keyboard itu sendiri saat ditekan sekaligus. Jadi N yang dimaksud di sini adalah jumlah tombolnya. Jadi kalau misalnya ditulis 20 keys rollover, artinya rangkaian tersebut bisa meregistrasi 20 tombol maksimal sekaligus ke sistem dalam sekali tekan. Poin yang keempat adalah ghosting. Istilah ini biasanya dikenal umum dengan nama anti-ghosting. Ghosting maksudnya adalah kejadian kesalahan meregistrasi tombol yang ditekan dengan tombol yang lain. Dan biasanya ini kejadian di tombol yang cukup berdekatan. Misalnya kalau misalnya kita tekan tombol W, yang terregistrasi ke sistem adalah tombol Q ataupun tombol-tombol yang lain yang mungkin berdekatan. Nah, poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah switch. Soal switch gua rasa kalian udah cukup banyak tahu, jadi gua nggak akan bahas secara detail mengenai switch. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, bisa kasih tahu gua di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya cukup rame yang request, gua akan coba bikin video terpisah. Kenapa menurut gua switch ini penting untuk menentukan keyboard bisa dikategorikan produk gaming atau keyboard office biasa? Karena menurut gua switch ini akan menentukan feel saat tombol ditekan, kecepatan tombol terregistrasi ke dalam sistem, ketahanan dari switchnya itu sendiri, bahkan suara dari tombol waktu kita pencet. Dan tentu aja ini cukup mempengaruhi experience si pengguna waktu bermain game. Pada umumnya ada 5 macam switch yang beredar di pasaran yang dipasangkan di dalam keyboard. Yang pertama adalah switch membran atau rubber dome, yang kedua adalah switch scissor atau gunting, yang ketiga switch mechanical, yang keempat ada switch optical, dan yang kelima ada switch analog atau mungkin juga kadang-kala disebut sebagai switch halo. Nah, kita balik ke poin sebelumnya yang gue bahas, yaitu poin N-key rollover dan anti-ghosting. Gue cobain beberapa keyboard yang sekarang ada di gua untuk gua compare, dan di sini gua coba tampilkan hasil yang gua dapat ke kalian ya. Untuk keyboard Logitech K240 ini adalah keyboard office biasa ya. Dan untuk performance dari N-key rollover-nya ini pada baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahkan keseluruhan anti-ghosting ini cuman bisa 6 tombol aja. Untuk cluster gamingnya pun di sini cuman bisa 6 tombol sekali pencet. Nah, kalau untuk Sades Rifle dan K9E, di sini gua dapet performance yang benar-benar mirip, di mana baris pertama ini cuma bisa 10 tombol aja, sementara baris kedua cuma bisa 8 tombol, baris ketiga 10 tombol, dan baris keempat 6 tombol. Dan untuk keseluruhan anti-ghosting di sini benar-benar secara yang ditulis di bagian spesifikasi teknis kedua produk ini, yaitu 19 tombol. Dan untuk cluster gamenya sendiri ya ini benar-benar bisa dipencet 19 tombol sekaligus dan masih bisa terregistrasi dengan baik. Nah, kalau untuk Rexus MX9P, DAMK Elite, Corsair K95 Platinum XT, dan SteelSeries Apex Pro gua, di sini gua coba baik dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan untuk anti-ghostingnya, ini gue coba semua bisa dipencet sekaligus. Nah, untuk game cluster yang gue maksud di sini adalah area sekitar WSAD atau tombol yang biasanya kita pakai waktu main game. Dan sayangnya gue agak kesulitan untuk menekan semua tombol sekaligus. Jadi gue cuma bisa tekan 38 tombol sekaligus secara maksimal. Jadi jangan tanya bagaimana gue bisa mendapatkan 38 tombol dalam sekali pencet ya. Tapi paling enggak menurut gue bisa menyimpulkan yang mana kalau 38 tombol udah gue bisa tekan sekaligus dan terregistrasi dengan baik ke dalam sistemnya, it means keyboardnya udah punya kemampuan rollover yang cukup baik di semua klasternya. Begitu pula dengan kemampuan anti-ghostingnya. Jadi lewat pengetesan gue, apakah Rexus K9E dan Sades Rifle udah bisa dikategorikan sebagai keyboard gaming? Dan ini nggak berlaku cuman K9E dan Sades Rifle juga ya. Jadi untuk keyboard-keyboard yang sejenis dengan kedua keyboard ini, menurut gue pribadi sih belum. Kenapa? Karena walaupun dari sisi key rollover dan anti-ghostingnya ini sudah nggak menjadi masalah untuk main game, karena 19 tombol itu udah cukup lah untuk kita pakai main game. Tapi keyboard ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan spesifik seorang gamer, seperti contoh misalnya fitur makro dan key remapping. Bahkan untuk durabilitas atau umur dari switch-nya sendiri, gua rasa ini akan sangat pendek ya, berhubung masih menggunakan switch membran atau rubber dome.
Dimana switch membran biasanya diklaim cuman berumur kisaran 5 juta kali klik. Bandingkan dengan switch mekanikal yang paling sedikit berumur diklaim kisaran tuh 20 juta kali klik. Atau bahkan switch analog yang biasanya diklaim sampai kisaran 100 juta kali klik. Dan tentu aja kalian tahu sendiri, habit gamer ke keyboard itu gimana kalau lagi main game kan? Someone stop interesting me, please. Hate this game! How the did that work? How did none of those shots land? I'm done. Gue tahu kalian mungkin bakalan bilang, Rexus MX-9P DAMK Elite Dareo A840 eSport itu juga belum support makro sama belum punya software. Dan ya gue tahu, tapi seperti yang gue bilang tadi, paling nggak keyboard ini udah pakai switch mekanikal yang mana lebih durable atau lebih tahan lama dibandingkan switch membran biasa kan. Apakah sekedar ditambahin tombol multimedia udah cukup jadi standar untuk dikategorikan sebagai keyboard gaming? Bukannya hal itu juga ada di beberapa keyboard office kayak misalnya contoh Logitech K240 atau Logitech K100, atau sekedar ditambahin gimmick LED RGB udah bisa dikategorikan sebagai keyboard gaming. Gua rasa itu juga nggak mungkin ya, karena hal tersebut juga kita bisa temu di beberapa keyboard laptop dan ataupun bahkan di keyboard Surface Pro gua ini udah punya LED backlight juga, atau di keyboardnya iPad Pro itu juga udah punya backlight LED ya. Jadi apakah keyboard ini kita bisa kategorikan sebagai keyboard gaming? Gua rasa enggak. Tapi ya paling enggak itu pendapat gua pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Coba share dengan gua juga di kolom komentar di bawah, karena gua juga penasaran pendapat kalian mengenai hal ini seperti apa. Dan terlepas apakah sebuah keyboard bisa dikategorikan sebuah keyboard gaming atau bukan, penentuan untuk membeli sebuah keyboard tentunya kembali lagi ke kalian masing-masing. Tidak ada salah ataupun benar, bagus atau jelek. Yang pasti intinya lebih bijaksana dalam membeli suatu produk. Sesuaikan produk yang akan kalian beli dengan kebutuhan serta budget kalian sendiri. So, gua harap video ini bisa cukup membantu buat kalian dalam menentukan keyboard yang akan kalian beli untuk kalian pakai nantinya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, lempar aja di kolom komentar di bawah atau join live stream gua setiap hari Minggu jam 2 siang. Gua akan coba jawab sebisa gua semua pertanyaan kalian. Dan jangan lupa like video ini kalau misalnya membantu buat kalian, subscribe juga kalau misalnya belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian gak akan ketinggalan konten-konten yang akan gua buat nantinya. Dan kalau misalnya kalian butuh rekomendasi keyboard gaming low budget, mungkin kalian bisa coba cek video gua yang ini, yang gue yakin bakalan cocok juga dengan kalian. Dan ya, thank you buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.